Real Madrid pulangkan Kepa ke Chelsea. Kepa Arrizabalaga masih tak mendapatkan kesempatan di Real Madrid dan kiper asal Spanyol itu kabarnya akan segera dikembalikan ke Chelsea di musim panas mendatang. Padahal Kepa berharap betul menjadi bagian dari skuad Madrid secara permanen. Namun Madrid dikabarkan lebih ingin menyodorkan kontrak baru untuk Andre Lunin sebagai kiper dari pelapis Thibaut Courtois. Bukannya jadi lebih bagus, Chelsea malah semakin hancur bersama Todd Boehly. Sebuah kritikan pedas diutarakan oleh Frank Leboeuf kepada Todd Boehly yang menyebut pengusaha asal Amerika Serikat tersebut telah menghancurkan Chelsea. Menurut Leboeuf ada beberapa manuver transfer Boehly yang dibilang blunder. Salah satunya adalah ia membeli terlalu banyak pemain muda tanpa menyediakan pemain berpengalaman di dalam tim. Pada kesempatan yang sama, Leboeuf juga mengkritik pemain-pemain Chelsea. Ia menilai penggawa di Blues saat ini tidak bermain sepenuh hati dengan Chelsea dan hasilnya tercermin di penampilan mereka. Liverpool disarankan jual Luis Diaz. Untuk bisa memperkuat skuad, Liverpool harus punya modal untuk bisa belanja pemain baru. Dan salah satu caranya agar bisa punya modal adalah menjual beberapa pemainnya. Bagi Jamie Carragher ada satu pemain yang bisa dijual Liverpool untuk datangkan cuan. Dia adalah Luis Diaz. Jamie Carragher menyebut Liverpool nanti punya manajer baru di musim panas. Dan Luis Diaz bisa saja dikorbankan karena pos penyerang sayap dirasa sudah mumpuni. Dan pemain asal Kolombia tersebut dinilai punya harga jual yang tinggi. Napoli dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan direktur olahraga Juventus. Napoli dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan direktur olahraga Juventus yakni Giovanni Manna. Pria berusia 35 tahun itu kabarnya akan mengambil alih tugas dari Mauro Meluso di musim panas nanti. Manajemen Napoli diketahui tak puas dengan kinerja dari Meluso yang ditunjuk menggantikan Christian Giuntoli yang hengkang ke Juventus di musim panas tahun lalu. Pasalnya Meluso gagal mengulang kesuksesan Napoli di musim ini. Folarin Balogun berhasrat bela Amerika Serikat di ajang Olimpiade. Penyerang AS Monaco yakni Folarin Balogun tertarik untuk bisa mentas bersama timnas Amerika Serikat di ajang Olimpiade di musim panas nanti. Ia ingin tampil di event multi olahraga tersebut. Untuk mewakili negara di ajang Olimpiade merupakan mimpi bagi saya. Saya tak pernah bermain di Copa America dan saya siap untuk bisa bermain di sana, ujar dari mantan pemain Arsenal tersebut. Manchester United disebut bakal berambisi gagalkan Liverpool juara. Manchester United diyakini akan punya motivasi berlipat saat menjamu Liverpool pada akhir pekan nanti. Mereka punya misi untuk bisa menggagalkan Liverpool merebutkan titel juara. Manchester United akan menjamu Liverpool di Old Trafford pada Minggu malam. Dan kedua tim punya kepentingan berbeda di atas lapangan. Dengan Manchester United mengejar poin-poin untuk bisa menembus 4 besar, sementara Liverpool demi bisa menjadi gelar juara. Terlepas dari poin-poin yang merasa lebih penting untuk masing-masing, ada gengsi yang akan terlibat pula. Manchester United memang tak ikut pertarungan gelar juara, tetapi punya kesempatan untuk bisa mempengaruhi endingnya terutama untuk Liverpool. Messi absen, Inter Miami kalah. Inter Miami kalah 1-2 ketika menjamu klub Meksiko yakni Monterrey di leg pertama semifinal CONCACAF. Lionel Messi bintang Inter Miami absen di laga tersebut. Tanpa Messi, Inter Miami masih diperkuat sejumlah bintang, termasuk diantaranya adalah Luis Suarez di lini depan, Sergio Busquets di lini tengah dan juga Jordi Alba di belakang. Dan kini masih ada satu leg lagi untuk bisa menentukan siapa yang berhak ke final CONCACAF Champions Cup 2024. Di leg kedua nanti Monterrey gantian menjadi tuan rumah dengan menjamu Inter Miami. Bayer Leverkusen masuk final DFB Pokal dengan rekor 40 laga tanpa kekalahan. Bayer Leverkusen berhasil menembus final DFB Pokal 2023-2024. Kesuksesan tersebut diraih oleh Leverkusen setelah menyingkirkan tim Bundesliga 2 yakni Fortuna Düsseldorf. Bermain di kandang sendiri, Leverkusen menang dengan skor akhir 4-0. Pasukan Xabi Alonso mencetakkan gol melalui Jeremy Frimpong, Amin Adli dan juga Florian Wirtz. Kemenangan ini memastikan Leverkusen menembus final
final di FA Pokal di musim ini. Hasil tersebut juga memperpanjang rekor dari Leverkusen menjadi 40 pertandingan tanpa kekalahan pada semua kompetisi di musim ini. Leverkusen berhak melaju ke partai final dan di partai puncak mereka bakal menghadapi klub Bundesliga 2 lainnya yakni Kaiserslautern. Butuh dana segar, Chelsea siap tumbalkan Reece James. Chelsea secara umum diperkirakan akan melepas pemain seperti Conor Gallagher dan juga Ian Mason di musim panas ini untuk bisa membantu menyeimbangkan pembukuan. Namun kini salah satu bintang terbesar tim juga dikabarkan bakal dijual. Chelsea pun berencana akan menjual sang kapten Reece James di musim panas nanti sebagai upaya untuk bisa menyeimbangkan pembukuan mereka dan mematuhi peraturan dari Financial Fair Play. Arsenal kalahkan Luton Town. Arsenal tampil tangguh untuk bisa mengalahkan tim tamu Luton dalam duel lanjutan Liga Premier Inggris. Skuad Mikel Arteta membungkus 3 poin lewat kemenangan 2-0. Gol dari Martin Odegaard dan juga gol bunuh diri dari Daiki memastikan kemenangan bagi Arsenal. Tambahan 3 poin membukukan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Mereka memimpin 68 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan di partai lain Manchester City menunjukkan kelasnya ketika berhadapan dengan Aston Villa. The Citizen menang dengan skor telak 4-1. Kali ini pesta gol Manchester City dibuka oleh Rodri di menit yang ke-11. Lalu ada Phil Foden yang mencetakkan hat-trick di menit ke-45, 62 dan juga 69. Dan tim tamu sempat mencuri gol lewat cunduran di menit ke-20. Tambahan 3 poin ini menjaga posisi Manchester City di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 67 poin dari total 30 laga. Erling Haaland hanya duduk manis di bangku cadangan. Pemandangan aneh tersaji di sepanjang pertandingan Man City versus Aston Villa. Tatkala Haaland dan juga Kevin De Bruyne secara mengejutkan tidak bermain semenit pun di laga tersebut. Pencetak gol terbanyak Haaland telah dicap sebagai pemain divisi kedua setelah penampilannya yang kurang memuaskan dalam hasil imbang tanpa gol ketika berhadapan dengan Arsenal di pekan kemarin. Sementara playmaker asal Belgia Kevin De Bruyne juga tampil di bawah performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir. Sebelum kick-off pertandingan, Guardiola mengatakan bahwa keputusannya untuk mencadangkan kedua pemain tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mengatur menit bermain mereka. Diincar Manchester United dan Real Madrid, Leny Yoro siap tinggalkan Lille. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid dan juga Manchester United. Bek incaran mereka yakni Leny Yoro dikabarkan siap pergi dari Lille di musim panas nanti. Mereka melaporkan Yoro sudah memantapkan hati untuk pergi dari Lille. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Lille, padahal kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti. Yoro berharap Lille akan menjualnya di musim panas nanti ketimbang mereka melepasnya sebagai free agent di tahun depan. Lille awalnya membandrol sang bek di angka 100 juta euro, namun dengan keputusannya tidak memperpanjang kontraknya dari Lille, Les Doges dikabarkan tidak bisa menjualnya semahal itu. Bintang Nottingham Forest ini masuk radar dari Manchester United. Daftar belanja Manchester United di musim panas nanti kian bertambah panjang. Terbaru Setan Merah dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Morgan Gibbs dari Nottingham Forest. Pakar transfer Eropa yakni Graham Connor melaporkan Manchester United memiliki kans yang cukup besar untuk bisa mengamankan jasa Gibbs di musim panas nanti. Ini disebabkan Nottingham Forest saat ini rawan terdegradasi. Jika skenario itu terjadi, maka mereka harus melepas sejumlah pemain kunci mereka termasuk Gibbs. Selain itu, Gibbs dikabarkan juga punya keinginan untuk pindah klub yang lebih besar. Jadi ada kans bagi Manchester United untuk bisa membajaknya nanti. Diketahui kontrak West sendiri akan berakhir di tahun 2027 mendatang. Arsenal inti peluang daratkan Joshua Kimmich. Daftar peminat Joshua Kimmich di musim panas nanti kini bertambah. Kini klub asal London Utara yakni Arsenal dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan sang gelandang. Dan lansir Graham Connor, Arsenal dikabarkan akan berpisah dengan Thomas Partey di musim panas nanti. Selain itu ada Mohamed Elneny dan juga Jorginho yang dikabarkan juga ingin pergi. Situasi ini membuat Arsenal kekurangan gelandang top dan Kimmich diyakini mampu mengisi kekosongan tersebut di lini tengah mereka.
mereka. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen dari sang gelandang. Mereka juga sudah menyodorkan tawaran kontrak untuk pemain asal timnas Jerman tersebut. Dan Arsenal pun berencana untuk bisa merekrutnya dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Manchester United coba bejak Theo Hernandez dari AC Milan. Ada kabar buruk datang dari AC Milan. Bek kiri mereka yakni Theo Hernandez dilaporkan jadi target transfer dari Manchester United. VIS melaporkan Manchester United membidik Theo sebagai penerus dari Luke Shaw di tim mereka. Kontrak Theo sendiri di AC Milan akan berakhir pada musim panas 2026. Sang bek dikabarkan bisa diangkut ke Old Trafford di kisaran harga 60 hingga 80 juta euro di musim panas nanti. PSG dikaitkan dengan pilar Barcelona. Ketertarikan PSG terhadap Frenkie de Jong nampaknya belum memudar. Mereka masih menargetkan sosok asal Belanda untuk bisa hadir di tim mereka. Sebelumnya muncul kabar jika ada sepasang penawaran yang telah dibuat oleh PSG kepada Frenkie de Jong. Mereka dikabarkan sudah membuka angka di harga 60 dan juga 80 juta euro. Mbappe diminta tolak Madrid dan gabung dengan Liverpool. Kylian Mbappe kencang disebut segera meninggalkan PSG untuk segera pergi ke Real Madrid. Namun bagi Robert Pires masih ada peluang bagi semua tim menggainnya sampai semua selesai, termasuk diantaranya adalah Liverpool. Mantan pemain Arsenal yakni Robert Pires mengaku sangat ingin melihat Kylian Mbappe berseragam Liverpool ketika pergi dari PSG. Saya ingin melihatnya di Liverpool. Itu adalah klub yang hebat, kekeluargaan, struktur yang baik dan tidak ada tekanan, dan juga penggemar yang sangat loyalitas. Saya mengatakan pada diriku sendiri bahwa Mbappe dan juga Mohamed Salah bisa menjadi duet yang sangat eksplosif, ujar dari Robert Pires. Justin Hamner akui tak diizinkan Chris Osaka untuk pergi ke Piala Asia U23. Justin Hamner terancam batal memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Itu karena dia tak mendapatkan izin dari klubnya yakni Chris Osaka. Keputusan Chris Osaka tidak melepas Justin cukup beralasan. Fakta bahwa Piala Asia U23 tidak termasuk kalender FIFA hanya salah satu alasannya. Status Justin sebagai pemain anyar dari Chris Osaka menjadi pertimbangan penting yang lainnya. Ia butuh menjalani proses adaptasi demi segera mendapatkan menit bermain.